Kalau dia kecil itu modalnya sampai ke maksimal 1 miliar. Atas itu kalau yang kecil itu provinsi, kalau yang besar itu pusat, karena di situ menyangkut tentang industri dan lain-lain. Industri. Uniknya dibandingkan dengan yang lain, dia tanpa bunga. Wah. Halo, ketemu lagi dengan kami di Opablik, obrolan seputar pelayanan publik di Mall Pelayanan Publik Kota Samarinda. Di sini tempatnya informasi pelayanan publik di Kota Samarinda. Dan kali ini kita mengambil setting di salah satu sudut di Mall Pelayanan Publik Kota Samarinda, yaitu di Kantin Kejujuran. Kenapa? Karena hari ini pembahasan kita cukup spesial dan tamu kita kali ini juga spesial. Beliau merupakan Kepala Dinas Koperasi UMKM dan Perindustrian Kota Samarinda atau biasa kita panggil Diskumi. Nah, langsung saja kepada Ibu Nur Rahmani SIP MM. Selamat datang Ibu di Opablik. Terima kasih. Kita akan ngobrol santai nih Bu tentang UMKM. UMKM bakal naik kelas nih Bu. Sebenarnya pengen digarisbawahi UMKM itu apa sih Bu? Jadi UMKM itu kan sebenarnya singkatan ya. Singkatan. Yang kalau dipanjangkan itu adalah usaha mikro, kecil dan menengah. Mikro, kecil, menengah. Oke. Ada klasifikasinya nggak sih? Ada. Jadi gini, berdasarkan PP nomor 21 itu klasifikasinya berdasarkan modal. Kalau dia kecil itu modalnya sampai ke maksimal 1 miliar. 1 miliar kecil. Itu mikro. Mikro 1 miliar, Bu? 1 miliar Besar batasnya. Ya? Dulu memang tidak seperti itu. Dulu sekitar 50 juta itu termasuk mikro. Sekarang berubah berdasarkan PP nomor 21 1 miliar. Kemudian kalau kecil itu 1 sampai 5 miliar. 1 sampai 5, oke. Kalau dia menengah itu 5 sampai 10 miliar. Ini benar-benar dari modal udah naik kelas ya, Bu ya. Jadi yang khusus untuk pemerintah kota itu lebih konsentrasi kepada usaha mikro. Yang mikro, jadi yang 1 miliar ke bawah. Iya. Kalau yang atas itu, kalau yang kecil itu provinsi, kalau yang besar itu pusat, karena di situ menyangkut tentang industri dan lain-lain. Industri ya Bu. Itu kalau seandainya ini kan kita tujuannya UMKM naik kelas nih Bu. Iya. Itu tantangan apa nih Bu yang dihadapin? Jadi ada 3, baik yang ke dalam maupun keluar. Kalau ke dalam itu biasanya kan sumber daya ya, karena biasanya kalau apalagi usaha mikro itu lebih dikelola oleh rumah tangga. Rumah ya kan? tangga. Tapi kalau tantangan keluar itu tentang pemasaran dan permodalan seperti itu. Biasanya kan ada keluhan nih dari para pelaku. Aduh gimana ya saya dapat modal, aduh gimana ya saya memasarkan. Nah seperti itu. Bicara soal modal nih Bu, emang ada bantuan-bantuan pendanaan nggak sih untuk UMKM ini? Jadi modal ini macam-macam ya, ada dari pihak swasta dan lain-lain. Tapi pada intinya adalah dari pihak ketiga. Bisa misalnya dari perbankan, ya kan? Mungkin juga ada semacam seperti pegadaian juga buka itu. Tapi khusus di Kota Samarinda, kita punya namanya bantuan dari Bank Kaltentara yang bekerja sama dengan pemerintah, namanya Bertuah. Uniknya dibandingkan dengan yang lain, dia tanpa bunga. Wah, gitu. Maksimal berapa nih Bu? Jadi gini, kalau yang masih pemula, itu maksimalnya sekitar 10 juta dengan pengembalian selama 12 bulan tanpa bunga. Kemudian kalau dianggap itu sudah mampu dan mapan, itu dapat 25 juta dengan posisi sampai 24 bulan. Dan uniknya lagi, agunan itu bukan merupakan syarat utama. Oh gitu, tetap ada yang diagunkan, cuma bukan menjadi syarat. Bukan utama. Misalnya nih, kalau dia agunan itu terjadi misalnya ketika dinilai, dia itu bisa meminjam misalnya sekitar 10 juta. Tapi karena dia ingin plafonnya lebih tinggi, maka ada agunan yang ditaruh di sana. Gitu. Tapi itu tidak merupakan syarat utama juga. Jadi, katanya Bank Kaltentara berdasarkan aturan itu hanya melihat kesungguhan mereka untuk berusaha. Kelihatan nih niat bener nggak nih ya Bu ya? Seperti itu. Oke Bu, minum dulu, kita santai saja ngobrol hari ini. Ini karena di antara kita udah banyak produk-produk UMKM yang dijual juga di Kantin Kejujuran. Memang kita berharap sih semua OPD itu lebih memasukkan barang-barang UKM, barang lokal ketimbang pabrikan kan. Kan orientasinya supaya UMKM naik kelas. Nah gitu Bu, ada pendana, ada UMKM. Pemerintah ini perannya di mana nih Bu? Jadi gini,
ketika si UMKM usaha mikro lah ya, ingin memasarkan, itu kan otomatis kan harus ada standar ya yang mereka perlukan. Misalnya contohnya ketika dia memasuki pasar harus ada sertifikat halal, ada PURT, ya berarti yang rumahan ya Bu ya? Iya, bahkan yang lain-lain seperti itu. Nah, jadi disitulah kita memfasilitasi supaya mereka masuk ke arah itu, atau ada semacam, kita kan ada program ya, walaupun memang ada sebagian UMKM itu mengusahakan sendiri, tapi ada sebagian yang memang kita anggap perlu kita beri bantu, terutama yang mikro ya kan. Makanya tiap tahun tuh ada fasilitasi. Itu bukan hanya sekedar pemberian halal seperti, tapi ada pembimbingan di dalamnya. Kita kerjasama misalnya dengan Sukopindo, dengan Kementerian Agama, nah seperti itu. Jadi diharapkan memenuhi standar sehingga mereka bisa masuk pasar. Nah, kalau permodalan itu kan jadi keluhan juga awalnya kan. Tapi dengan kebijakan dari pemerintah kota akhirnya diluncurkanlah yang bertuah itu kan, dana yang diposisikan di Bank Kaltim-Tara itu dititipkan sekitar 15 miliar. Oh, 15 miliar. Seperti itu. Oke Bu, sebenarnya kalau seandainya kita tujuannya ada UMKM naik kelas, sebenarnya yang perlu disiapkan oleh UMKM ini apanya Bu? Oke, tadi seperti halal, apalagi sih Bu? Jadi sebenarnya gini ya, jangan berpikir tentang naik kelas itu adalah tentang nilai yang didapat, bukan itu. Tapi ada segi kualitas otomatis kalau menurut kami itu akan berdampak pada pendapatan kan. Kita kan pasti melihat bagaimana keinginan pasar kan, dan trust masyarakat terhadap barang yang diproduksi. Makanya banyak hal-hal yang diisyaratkan, bagaimana tentang kemasannya, bagaimana higienisnya, kesehatannya, bagaimana jaminannya. Saya sampaikan sampai kepada titik misalnya kadaluarsa, itu harus jelas. Harus tertuang di karena kemasan. Kita berharap sebenarnya UMKM ini bukan sekedar naik kelas, tapi juga berjaya di negeri sendiri. Kenapa? Karena kita berpikir bahwa si pelaku ini harusnya berkesinambungan dan mewariskan pada generasi berikutnya. Makanya kuncinya adalah kita pendekat, saya memaksa mereka untuk memiliki NIB. Karena berdasarkan standar Kementerian Industri yang namanya wirausaha UMKM itu, KTP-nya mereka adalah NIB. Dengan NIB kan semua hal bisa dilakukan. Mau permodalan, kemudian mau meningkatkan kualitas dan lain-lain. Di situ pegangannya. Jadi beautiful tentang produksi. Dan memang powernya di usaha mikro ini ketika ingin dilemparkan itu 100% di kemasan. Luar biasa. Kan ada pepatah mengatakan pandangan pertama begitu menggoda, selanjutnya terserah Anda. Saya suka narasumber yang begini nih, concern banget tentang bagaimana kalau seandainya pelaku usaha Bu, kemudian dia apakah sudah disebut UMKM? Apabila dia belum mendaftarkan izinnya, misal belum punya NIB katakan begitu. Sebenarnya dia tetap sebagai usaha mikro, tapi kan yang tidak bisa meningkatkan kualitas dan kuantitasnya secara legal lah seperti itu kan. Artinya bahwa pendampingan mereka tuh ada gitu loh. Dia tidak sendirian, pemerintah ada di dalamnya. Sehingga kalau dia usaha mikro mungkin dia rumahan yang, mohon maaf ya, misalnya jualan mihun depan rumah. Pangsanya kan sekitar situ saja. Tapi ketika dia sudah mempunyai legalitas dan lain-lain, itu bisa lebih luas. Contoh, kami sudah expand sekarang ke Sarinah, ke Hamzah Batik, ke Bandara Jogja, barang kami sudah masuk di sana. Sudah menjadi jalur masuk ke situ ya? Karena kan kita sudah meningkatkan kualitas, kemudian melakukan kurasi, jadi sudah masuk, sudah keluar gitu loh. Jadi kita harapan kita itulah yang namanya UMKM naik kelas, bahwa saya punya usaha yang banyak dikenal orang, itu yang namanya lebih luas. Iya, otomatis kan pendapatan mereka pasti lebih banyak. Kalau mendengar obrolan kita pasti para UMKM ini pengen juga nih Bu, seandainya bisa dikenal masyarakat Jogja melalui Hamzah atau di bandara. Step awal yang harus mereka lakukan apa dulu nih Bu? Mendaftarkan NIB. NIB dulu, Ya, lewat OSS kan. Kemudian kami membentuk komunitas sih sebenarnya. Jadi di komunitas itu informasi kita sampaikan. Jadi kami menyampaikan, mari mendekat ke kami. Kami tidak akan bisa menjangkau, mengenal mereka semua. Karena banyak gitu ya. Jadi mereka mendekat ke kami, kita bukan buka konseling di kantor. Jadi apa-apa yang mereka perlukan, informasi dan lain-lain itu kita berikan. Contoh nih misalnya ya, ada produk yang kemarin bilang ke saya, Bu, saya ini kok susah ya naik kelas. Saya ini kok susah ya dibilang bahwa saya ini oleh-oleh Samarinda. Jadi saya tanya, apa sih nama produk kamu?
Ini saya tidak sebutkan. Bilang saya coba kamu ganti. Lebih pada posisi bahasa pasar kita dalam sini. Tentang yang kedaerahan. Kemudian saya ajak dia ke Balikpapan dan lain-lain. Waktu itu kan di Balikpapan tuh ada produk yang sudah mendunia. Kita rasakan punya dia itu, diberilah informasi sekarang luar biasa. Udah masuk ke Sarina, ke Hamzah dan lain-lain. Bahkan dulu kata dia, produksinya itu tidak seperti sekarang. Sekarang itu sudah 3 kilo tepung per hari dia sudah produksi. Dia sudah punya pegawai sekarang. Nah itulah yang namakan naik kelas. Bahkan ada di sini nih produknya. Oh ya? Iya. Oke Bu, jadi setelah NIB harus dong halal ya? Iya, macam-macam sertifikasi itu halal, kemudian PIRT tadi. Nah, kalau yang khusus yang tentang industri, industri itu kan dikategorikan dia berproduksi dan penyimpanan. Penyimpanan. Misalnya kue kering itu bagian yang paling terkecil. Kita dorong dia untuk masuk ke sistem informasi industri. Kenapa? Ketika masuk di sana dia bisa menuju e-katalog. Saya sampaikan kalau di e-katalog itu penyediaan pemerintah dan lain-lain kan bisa diambil. Iya, betul. Jangan berpikir bahwa penyediaan pemerintah itu hanya kertas, hanya mobil, yang makanan-makanan bahkan jahitan baju gitu ya. Itu kan masuk bisa masuk di sini, bisa jadi pengadaan bisa dipasarkan juga. Ya. Karena gini, dari 33.000 UMKM yang terdaftar di OSS, 3.000 itu adalah industri yang kita dorong untuk masuk di SIINAS nanti ke depan. Gitu. Didorong seperti itu. Karena dengan masuk di SIINAS juga kita berikan bantuan, peralatan dan lain-lain itu ada kita pilih yang kira-kira memang lompatannya bisa naik kelas. Jadi masuk ke komunitas yang disiapkan oleh pemerintah ini, Bu. Pemerintah, komunitas macam-macam, ada dari pemerintah, ada juga bentukan dari mereka sendiri, di mana di sana bergabung seluruh informasi kita masukkan. Nah, sekarang juga kami kan mempunyai juga rencana untuk yang namanya barcode Jinakleh. Jinakleh. Itu sebenarnya jendela informasi tentang pusat oleh-oleh. Nah, itu bentuknya aplikasi. Itu nanti seperti barcode begini. Jadi nanti masuk di hotel, itu kita garap, ini masih kurasi nih barang-barang. Jadi nanti kalau misalnya orang berkunjung bingung cari oleh-oleh, tinggal klik, oh saya dapat oleh-oleh di sini, tinggal pesan, tinggal telepon, mungkin datang ke hotel, tinggal langsung bawa pulang, nggak perlu harus. Ya, datang langsung ya, lewat online bisa. Iya, karena kami juga ada program yang namanya inovasi, namanya Mamisu. Nanti rencana kami di kamar-kamar itu di hotel-hotel sudah tidak bayar lagi, itu sudah jadi komplement. Orang ngerasain ada sebagian tester gitu, Bu. Tester, wih enak ini di mana? Oh iya ini namanya pesan, tolong dong antar. Jadi kan kadang-kadang karena kita tahu Samarinda ini kan tidak melulu orang pariwisata, lebih banyak pelatihan, pendidikan yang mungkin paket jalan-jalannya tuh tidak banyak. Jadi lebih kepada kegiatan kantor ya, Bu ya. Wah keren tuh, Bu. Jadi ada kemasan yang masyarakat tuh bisa nyobain ya, itu komplement di kamar, makanya kami sedang merancang supaya harganya tidak terlalu mahal. Jadi misalnya setiap 3 itu nanti ada misalnya 1 amplang, ada keminting, ada apa, nanti di hotel lain ada lagi yang lain-lain seperti itu ya. Luar biasa. Jadi bentuknya tidak hanya dalam bentuk financial tapi juga non financial juga. Iya, memang kita kan mendorong mereka kan, bantuan itu kan tidak semata-mata peralatan atau modal, tapi membimbing mereka untuk meningkatkan kualitas itu jauh juga lebih penting. Karena biasanya kalau orang sudah mau maju itu dia berani untuk mereka mengeluarkan pendapatannya sendiri supaya dia lebih meningkatkan kualitasnya. Kalau dari Dinas Koperasi, Bu, apakah memang ada tiap tahun dianggarkan untuk bentuk pelatihan gitu atau semacamnya? Selalu ada ya? Baik itu misalnya kita tidak hanya peningkatan kualitas dari segi produksi ya, manajemen juga kita ajari. Oh, sampai ke manajemen. Manajemen bagaimana berhitung produksi. Karena kita khawatir kan kalau mereka itu tidak pandai berhitung, padahal merasa untung, padahal tidak. Nih, saya menekankan selalu dari awal harus dihitung karena efek jerah buat para konsumen misalnya nih pertama muncul, kecuali kita bahasa promosi ya, ini lagi promosi, wah ini kok murah ya, enak, tiba-tiba merasa laris langsung dinaikkan harganya, itu konsumen akan merasa jerah, pasti dia bilang mentang-mentang sudah laris langsung naik. Tapi kalau bahasa itu promosi itu beda, makanya saya bilang hitung baik-baik, jangan sampai kamu posnya itu belakangan itu ada pelatihan tersendiri tuh, merasa laris gitu. Iya, kita sampaikan. Bagaimana kalau seandainya UMKM ini pengen terlibat tuh, Bu, dalam kegiatan-kegiatan yang diadakan oleh pemerintah yang bentuknya non financial tapi membangun gitu? Iya. Misal. Jadi memang kemana nih terobosannya? Iya, jadi gini. Kita juga kerjasama dengan BI dan lain-lain. Bank Indonesia, Bank Indonesia juga ada, kemudian pihak-pihak swasta juga kadang-kadang kayak gini.
Bahkan BPN sekarang Badan Pertanahan itu juga ada konsentrasi ke UMKM. Dia memberikan pelatihan seperti itu. Jadi memang UMKM ini kan di kantor itu kan ada ruang konseling, apapun itu informasi selalu kita berikan. Sharing di Jadi situ misalnya ya, ada pameran, mereka ikut gabung. Bahkan saya ada terpikir juga saya sampaikan ke bidang saya, mulai deh menyuratin OPD dan pihak lain seandainya ada tamu dari luar. Tolong kami diinformasikan, kita akan gelar UKM di sana. Jadi wajah Samarinda itu tercermin ketika tamu itu datang bahwa inilah Samarinda. Kan tidak seperti makanan saja. Ada wastra, ada kriya. Wastra itu kan pakaian kayak batik. Kalau kriya itu kerajinan tangan. Bahkan ini sebentar lagi kami akan meluncurkan souvenirnya Samarinda yang khusus ciri khusus. Namanya Mahakam Souvenir. Bentuknya apa nih Bu? Kami dinas merumuskan air sakti Mahakam. Air sakti Mahakam. Jadi air sakti Mahakam itu kan ada kata-kata ya, istilah kan, sekali minum air Mahakam pasti kembali lagi. Itu kita buat dalam bentuk souvenir tempelan kulkas. Tempelan kulkas itu kita betul-betul masukkan air Mahakam di dalamnya, yang kita endapkan 3 hari supaya jernih di dalam botol. Ada sinopsisnya di dalamnya, ringkasan cerita. Bagaimana sih sebenarnya akhirnya kenapa orang kembali ke Samarinda sayang ini dengan dongeng yang memang mendasari tentang bagaimana asal-usul terjadinya Sungai Mahakam. Dengan mitos ini ya, nanti di Apeksi akan kami luncurkan, kita akan ciptakan haknya itu, hak patennya itu. Air sakti Mahakam. Dengan tagline hanya Samarinda yang punya. Karena kan istilah itu kan kembali ke Samarinda sayang itu kan hanya Samarinda. Itu masuk di inovasi Mamisu. Inovasi Mamisu itu welcome Mamisu. Selamat datang makan, selamat datang minum, selamat datang souvenir. Kalau minum, alhamdulillah sebelum Lebaran tadi kita sudah lomba menciptakan minuman khas Samarinda 2 terpilih, namanya Kalamanta dan Naijan Menteng. Apa itu? Kalamanta itu artinya musim panas. Iya. Itu fermentasi dari kulit nanas, jadi ada zero waste. Kemudian kalau Naijan Menteng itu artinya bermanfaat dan menyehatkan, itu dari ada campuran bawang tiwai, ada serai, ada madu, cengkeh dan lain-lain. Kemarin kita sudah audiens dengan Pak Wali dan Pak Wali menyambut dengan baik. Kata beliau minumannya luar biasa nih, enak. Itu nanti ada khasiatnya ya. Itu nanti kan resep mereka kita hibahkan ke pemerintah kota dan masyarakat. Nanti kita ajarkan masyarakat minuman itu. Mengolah. Silahkan jualan. Nanti untuk di kantor-kantor itu menjadi minuman selamat datang kepada para tamu, karena bisa disajikan minumnya hangat, dingin dan panas. Bisa dua. Luar biasa ya Bu ya. Makan, minum, souvenir. Jadi yang sudah digarap nih minumnya. Nah, makannya juga yang tadi apa? Maksudnya yang hotel tadi. Yang di hotel itu souvenirnya tinggal peluncuran. Jadi ada ciri khas itu punya pemerintah kota, tidak akan punya orang lain, hanya Samarinda yang punya. Benar-benar asli dari Samarinda. Air Sungai Mahakam itu kita masukkan di dalam botol. Luar biasa. Nanti rencana sih di rakor mungkin bulan depan kita bagikan semua OPD satu-satu lah ya. Sebenarnya simple saja tempelan kulkas, tapi ada sesuatu lompatan luar biasa, orang tidak pernah terpikirkan ke situ. Gimmick tentang air sakti, tentang bagaimana kehebohannya Sungai Mahakam. Bahkan kemarin juga batik ini kan kita hakikan juga dengan namanya, judulnya Spirit Mahakam. Spirit Mahakam. Jadi ini juga produk? Bukan produk kami, tapi ide Pak Wali, Pak Wali yang diterjemahkan oleh pengrajin batik dengan arahan Pak Wali. Karena kami merasa bahwa ini Pak Wali yang mempunyai ide, maka hak patennya atau hak ciptanya, desainnya adalah kami serahkan ke Pak Wali. Tapi Pak Wali juga bilang, aku serahkan kepada pemerintah kota Samarinda untuk melanjutkan. Namanya Spirit Mahakam. Spirit Mahakam, waduh luar biasa. Spirit Mahakam punya, air sakti punya. Mamisu. Jinakleh. Ini event apa nih Bu, dalam waktu dekat yang bakal digelar oleh Bisnis Koperasi? Bulan Juli di depan ini? Iya. Pertama, Apeksi kita gabung ya semuanya. Indonesia. Nah, tapi kalau untuk bulan Juli, karena kita peringatan Hari Koperasi, kita di situ ada Gebiar UMKM dengan street food yang bekerja sama dengan Dekra Nasda Kota Samarinda. Bakal di mana nih Bu? Karena Gor Segiri lagi sedang renovasi ya, kita ke Sempaja. Nanti di situ kita akan punya pola yang lain, bukan sekedar makanan yang kita gelar. Nanti ada komunitas barbershop, namanya gitu. Ada komunitas pet shop. Bahkan di sana ada busana, ada senam dan lain-lain seperti biasa. Ya biasalah kalau
sponsor, ada artis Ada gitu ya. kegiatan Misalnya sih ya. Bams yang datang. Wah, rame dong ya. Setelah Juli, Bu, Agustus biasanya lebih rame lagi nih. Kita mengikuti impor, tapi ada rencana sih mau ke Papua, bahkan biasanya menjelang Juli juga, kalau salah di akhir. Kita akan ada berangkat keluar untuk promosi wastranya Kota Samarinda. Tadi saya ketemu dengan para desain untuk bagaimana mengkondisikan desain itu dengan kondisi daerah luar, kan lagi musim panas ya. Iya. Tapi etniknya Samarinda tetap akan bisa muncul. Jadi tetap tetap nyaman dipakai di suasana panas gitu ya, Bu. Oke, Bu. Seandainya saya UMKM nih, apakah saya dari fokus ke produk saya yang harus saya meningkatkan atau gimana nih, Bu? Jadi gini, kembali sih. Secara keseluruhan ya, bukan tentang barang itu saja. Promosinya juga penting. Terus mental kamu juga. Oh gitu. Karena saya meyakini yang kita bangun itu tidak semudah yang kita bayangkan kalau tapi sulit tapi bisa kalau menurut saya. Jadi harus ada keteguhan. Jadi motivasi juga kami berikan kepada mereka untuk semangat tetap berjuang gitu. Luar biasa. Jangan berpikir tentang aku dapat berapa nih hari ini, tapi ayo ketika kamu nambah 1 sehari, nambah kualitas, oh itu udah luar biasa iringannya gitu. Impact-nya nanti mungkin di lain ngajak waktu teman-teman, bergabung komunitas itu ngobrol. Makanya kan komunitas ada kumpul, mereka ngobrol, berkeluh kesah misalnya tentang apa, ayo kita carikan solusi bersama. Kita kan tidak bekerja sendiri, kita ada BVVV yang dulu balai pelatihan ya, bahasanya. Ada Sukopindo, ada Kementerian Agama, ada permodalan, ada perbankan, macam-macam yang kita bawa bersama. Karena memang kita yakini, kan Presiden juga kan berkata bahwa ini loh, pejuang-pejuang ini sebenarnya UMKM ini adalah yang paling vital. Ketika orang COVID aja dia bertahan gitu. Oh iya, gimana nih Bu? Boleh diceritain nggak pada zaman COVID UMKM itu gimana perjuangannya? Zaman COVID itu sebenarnya makin tumbuh banyak loh UMKM. Karena banyak orang yang PHK kan. Oh jadi lebih kreatif mau nggak mau ya? Lebih kreatif mau nggak mau. Tapi memang di atas 60% itu memang yang bertahan tuh UMKM. 60% ya, karena orang nggak masak, beli. Ya kan, walaupun itu tidak ada pikir mau NIB, enggak ada gitu. Ketika orang berusaha bertahan. Tapi itu daya saingnya kan makin tinggi. Ketika masa COVID itu sudah selesai, itu ya ada perjuangan-perjuangan yang memang lebih lanjut kita ya. Wajar aja kita melihat realis ada yang rontok, kayak biasa kan. Tapi para pejuang UMKM yang biasa terlatih itu, rontok satu dia ganti haluan gitu. Oh gitu. Ganti haluan. Jadi itu salah satu kuncinya nggak sih Bu, seandainya untuk bisa bertahan di usaha UMKM-nya itu? Iya, seperti itu. Jadi jangan pernah menyerah. Terus saja dicoba. Terus saja dicoba. Ini sekarang kepala dinasnya juga lucu, dianggap sebagai tester. Kadang-kadang dia produksi. Oh, gitu. Datang, Bu, tolong dirasakan ini kurang apa. Saya bilang, coba ini diperbaiki. Alhamdulillah mereka itu juga welcome mau gitu. Mau, iya, oh iya Bu, iya kita tambahin. Tapi jangan marah ya kalau aku ini. Terus kan saya kan ada bilang waktu pertama datang ke sana, ini kenapa sih kalian ini tidak ada kadaluarsa, bilang saya kan untuk makanan. Di label. Saya bilang saya sampai ditanya orang, gimana sih Bu cara mengetahui itu kadaluarsa atau tidak? Saya bilang gampang aja, makan kalau koid berarti kadaluarsa itu. Itulah yang mendorong mereka akhirnya, wah ini tidak bisa dibiarkan seperti itu. Kami juga ada program namanya Kopi Andi. Itu obrolan ringan gitu kan. Nah itu kita rencana tanggal 12 Juni ini mau sama UMKM, eskapasi pasar, apa sih yang harus disiapkan mereka. Nanti kita ketemu dengan retail dan lain-lain. Kan kita sudah mempertemukan pelaku usaha besar dengan UMKM. Karena kemarin kan kita sudah menjembatani lewat surat edaran Pak Wali bahwa retail itu harus menerima UMKM. Nggak banyak persyaratan macam-macam. Harus ada persentasenya nggak sih Bu? Seandainya retail besar ini harus berapa persen? Memang ada aturannya, tapi tidak. Saklek, kita kan nggak bisa juga memaksa misalnya retail harus, tapi mutunya nggak bagus. Oh gitu. Jadi kita bilang itu harus ada standarnya. Berstandar, artinya bersambut dua. Retail juga mempersiapkan syarat, yang UMKM juga harus memenuhi syarat itu, ya kan? Alhamdulillah kalau dia datang, kita kasih rekomendasi bahwa itu ini bagian yang bisa dipertanggungjawabkan, artinya ini pasti bisa masuk pasar, itu sudah nyaman. Nah kemudian kita lanjutkan, ini baru tahun ini, tapi mungkin ini belum sukses.
kita surati ketika bulan puasa, ada parcel, ada apa, itu harus 50% bahannya adalah UMKM. Karena kan pabrikan kan misalnya banyak ya, mohon maaf ya, merek tertentu dimasukkan, kenapa tidak UMKM dimasukkan? Nah kan tahun ini, tahun kemarin kita mulai belum sukses, tapi tahun depan pasti sukses karena kita akan start duluan untuk menyampaikan itu. Bahkan mungkin kita buat pengawasan, harus ada. Karena kan biasanya kalau buat parcel itu sebulan sebelumnya ya, itu udah dibuat. Makanya kemarin kami pertengahan bulan puasa baru ngasih surat edaran. Jadi jauh-jauh hari udah prepare. Nanti kita akan prepare lebih dekat, lebih jauh lagi supaya kita bisa lihat bahwa UMKM itu masuk di parcel-parcel luar biasa. Kalau begini kepala dinasnya UMKM Samarinda maju. Luar biasa. Sejalan nggak sih Bu dengan 10 program Bapak Wali Kota itu, sejauh mana sudah pencapaiannya? Awalnya kan ini ketika saya masuk di Dinas Koperasi ini menjadi sebuah kebingungan. Apa sih indikatornya yang dikatakan wirausaha? Karena kan di luar sana kita lihat di sepanjang jalan itu wah banyak sekali UMKM, tapi yang mana yang hitung kan? Saya itu nggak sengaja juga ke Kementerian Perindustrian nanya. Saya bilang apa sih pembeda antara wirausaha dengan tidak? Yang dikatakan UMKM yang UMKM atau lain-lain itu adalah orang yang berusaha. Tapi yang dikatakan seperti yang Pak Wali sampaikan, wirausaha itu adalah orang yang mempunyai NIB. Makanya terdaftar makanya kita dorong mereka setiap kegiatan usaha yang belum itu mempunyai NIB. Makanya kami mengadakan kemarin namanya Gebiar NIB. Kami sosialisasi, kami jemput, kalau orang nggak bisa kita masukkan dan lain-lain. Akhirnya ketika target itu 10.000, melonjak sampai ke akhir tahun sekitar 18.000. Woi, berapa persen? Padahal 10.000 tuh mestinya sampai pemerintahan Pak Wali berakhir di tahun bakal ini. 200%. Kemarin itu sudah langsung melonjak. Lonjakan luar biasa. Ya. Tapi kan kita bukan melihat tentang angka ya, tapi kita melihat bagaimana masyarakat antusias untuk menuju standar yang sesuai dengan ketentuan lah untuk berusaha. Luar biasa. Memang saya katakan kalau kamu tidak ber-NIB nggak usah dekat-dekat deh sama dinas. Karena apa? Kita mau ngapa-ngapain tuh nggak bisa. Lagian kan bisa NIB, dibantu ya, Bu ya? Karena NIB kan gratis juga. Oke. Nggak ada biaya kan, tinggal bagaimana kita bantu karena menggunakan teknologi ya, lewat aplikasi kita bantu bimbing mereka untuk ini. Bahkan sampai di kecamatan kita siapkan operator-operatornya yang siap untuk membantu. Siap untuk membantu. Di dinas pun ada. Jadi kalau orang kata, aduh aku nggak bisa bikin IB, mana HP ibu? Kita ini kan, karena kan harus menggunakan email dan passwordnya kan. Bahkan di NIB yang terbit kita tuliskan di belakang, ingat loh ya, ini email ibu, ini password ibu, nanti kan lupa gitu. Aduh luar biasa. Ini semangat banget nih. Jadi gimana Bu sebenarnya pesan terakhir nih? Kayaknya kalau mau lebih detail bisa datang langsung karena di Diskumi juga siap tuh untuk menyambut kedatangan para UMKM ini untuk bergabung di dalam komunitas, membantu proses perizinannya, bahkan ke bantuan finansialnya Bu ya. Itu apa sih yang mau disampaikan Bu ke UMKM? Apa yang perlu disiapkan gitu? Iya, jadi UMKM ini sebenarnya adalah bagian yang tidak terpisahkan dari pemerintah kota ya, karena memang kita banyak mendapati UMKM di lapangan. Nah, tinggal kami memang harus mensosialisasikan sedemikian rupa dengan UMKM. UMKM ini jangan malu untuk bertanya. Mari mendekat ke dinas, mari bertanya. Sebenarnya kan contoh di sini ya, di pelayanan satu pintu di ini, MPP, kan ada stand kita kan. Itu UMKM bertanya di situ pun boleh siap, gitu. Siap untuk menyampaikan gimana bikin NIB, gimana syaratnya untuk bikin halal dan lain-lain. Kami sampai bilang, ayo daftar, nanti kami akan pilih. Tentu saja kami pilih orang yang memang mau maju, bukan orang yang sudah maju, tapi pengen maju, ayo kita mendorong yang belum supaya tambah maju. Bahkan kami rencana, bukan hanya ekspansi seperti itu, kami akan cari setiap daerah itu seller-seller. Jadi misalnya seller, misalnya ada komunitas gitu kan, kita cari seller supaya masuk. Tapi memang tugas kami Samarinda, kita belum punya galeri UKM kita sendiri. Oh gitu, bakal dibangun nih Bu ya. Juga, kemudian kita juga mau bikin heterospace nanti. Nanti itu bergabung dengan pariwisata. Kemudian juga kita akan bikin rumah produksi ekonomi kreatif yang nanti di Benanga. Karena kita juga pengen membangun kerajinan tangan atau krianya. Kenapa di Benanga Bu? Memang di situ para pengrajin banyak? Bukan, kita ada enceng gondok di sana. Oh gitu. Yang merupakan bahan asli Samarinda yang nggak perlu kita datangkan dari luar. Ini lagi pelatihan, kita datangkan pelatih dari Bengok. Bengok itu sudah sampai produksinya ke Jerman. Oh gitu. Jadi saya bilang bantu tingkatkan kualitas dan saya minta
tolong dipasarkan baik produksi dalam negeri maupun luar negeri. Ya. Nah, gitu nanti rumah produksi itu di sana, itu jadi sekarang paket wisata karena ada edukasi untuk anak-anak belajar tas gitu ya. tikar, ada tas, ada bahkan ke depannya kan ada furniture. Oh, furniture. Iya, eceng gondok kita tidak pernah habis. Bahkan itu jadi masalah kan di Waduk Benanga. Jadi diolah Iya, Ibu ya. diolah. Kemudian itu menjadi peningkatan pendapatan kan Oke. buat mereka, expand keluar. Nanti situ anak-anak belajar Bisa tentang belajar, cara buat eceng gondok. Mengolah Kenapa perlu di Waduk Benanga juga sebagai wisata? Kan nanti bisa dihidupkan oleh Dinas Pariwisata, mungkin Sebagai ada tempat mainan wisata. air dan lain-lain. Jadi Oh. kami berkolaborasi dengan Dinas Pariwisata, kolaborasi. nih, namanya pariwisata. Rumah Produksi Ekonomi Kreatif. Luar biasa. Nah, Bu. itu jadi Bu, kemana nih Bu? Seandainya saya pelaku UMKM, saya pengen ikut dong ini sama pemerintah biar dibawa gerbong kemajuan menuju UMKM Datanglah ke naik kami. kelas. Di mana nih Bu? datang aja ke kami, ngobrol kita. Di jalan apa nih Bu? Di kantor kami, kantor koperasi UKM dan produser itu di Jalan Juanda, Jalan Juanda. sebelah Untak, Di sebelah Geraha Universitas Ruhe juga. Rahayu. Lantai Oh. 3, lantai 4. Kalau lantai 1, lantai 2 itu perdagangan. Perdagangan. Ayo ngobrol. Pintu kamar saya itu tidak pernah tutup. Masyarakat atau UMKM mau masuk, ayo monggo masuk. Kemudian Asik, bidang peningkatan usaha mikro juga di situ standby. Ada ruang konselingnya. Setiap hari itu pasti penuh para UMKM di situ. Atau kalau nggak kebetulan mampir di MPP bisa dong ke stand Iya, tenan stand kami di- ada. Bertanya itu bukan sekedar mengurus izin saja, tapi bertanya tentang NIB, bertanya bagaimana mendapatkan sertifikat halal dan Oke, lain-lain. dan sebagainya. Oke, Ibu, terima kasih banyak sudah Sama-sama. sharing, sudah menyampaikan. Ternyata UMKM kita ini punya peluang yang banyak, gitu Banyak. ya. Apalagi di tangan Iya. seorang Bu Nur Rahmani Yang nih. penting keterbukaan, tidak mau malu bertanya, Iya. dan yang paling penting motivasi yang tidak pernah Motivasi, menyerah. semangat terus Semangat, berjuang, betul. Bu. Luar biasa. Makanya saya bilang kalau saya ketemu semangat ya, jangan cepat menyerah. Iya, betul. Bahkan kan kalau yel-yelnya kan sebenarnya kan UKM naik kelas, saya tambahkan Oke. naik kelas dan berjaya di negeri sendiri. Artinya ayo yang luar-luar tuh Jaya. kita terjang, kita lebih unggul Yes. gitu. Luar biasa Bu Nur Rahmani. Terima kasih sudah hadir sekali lagi di Sama-sama, Opublik. saya juga terima kasih diundang. Iya, sudah sharing. Berarti kan sosialisasi kita lebih dalam. Jadi lebih kita luas. bisa lebih luas menyampaikan bahwa banyak peluang dan kesempatan yang Iya. disiapkan oleh Dinas Diskumi untuk mendorong UMKM bisa naik kelas. Terima kasih sekali lagi. Sama-sama. Dan mohon maaf jika ada salah-salah kata. Jangan lupa yang belum subscribe untuk segera subscribe channel ini biar nggak ketinggalan informasi tentang pelayanan publik di Kota Samarinda. Jangan lupa like, komen, dan share-nya. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Kita tutup dengan wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Samarinda semakin maju. Makin maju, makin maju, maju, makin maju. maju.